Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudhafir SPDI, guru pendidikan agama Islam SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara Kabupaten Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 LPTQ UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara Kabupaten Tegal. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7B dengan fase D, elemen Al-Quran hadis tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita selalu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin, sehingga persiapan untuk menerima pelajaran kita akan fresh, akan enak menerimanya. Mari kita berdoa dulu. Coba saya perintahkan itu ketua kelasnya, monggo silahkan dipimpin untuk memimpin doa kita. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuasa apa enggak? Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan alam semesta ini. Alam semesta adalah bagian ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alam semesta yang ada di alam ini perlu kita lestarikan, perlu kita pelihara, dan perlu kita jaga bersama-sama demi untuk kelestarian makhluk hidup yang ada di alam semesta. Namun demikian, perlu saya sampaikan juga, sebelum pembelajaran ini saya absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk, atau yang sakit, atau yang ada halangan, coba saya absen dulu. Ahmad Azhari, hadir. Ahmad Zakaria, hadir. Emarisi, Denis Adian, Dwi Kuratomoyun, Fahmi Al-Hasani, Hafizah Al-Fira, Kesa Onia Sapitri, Liza Maharani, M. Davir Wahad, Haikal Patias. Ada yang tidak hadir? Pusing kepala? Tidak hadir. Kemana? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari ya. Ya, sudah kita belum? Ya, nanti besok kita tengok bersama-sama. Ya, karena ada teman-teman kita yang kurang sehat, kita tengok bersama. Jadi saya absen ya. Belum selesai absennya. Kita doa dulu yang tadi sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala cepat memberikan kesehatan kepada siapa tadi, Husam Barokah. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Kita doakan bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Anak hatinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini saya sampaikan juga bahwa Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan faqatnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Langit, bumi tadinya adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian setelah satu kesatuan yang utuh itu, Allah pisahkan antara langit dan bumi. Antara waktu memisahkan saja itu menjadikan beberapa planet-planet yang ada di alam semesta ini. Bagaimana tanda kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi yang tadinya satu menjadi dua, langit ada sendiri, bumi ada sendiri, dan planet-planet yang lainnya tadinya satu kesatuan. Tapi setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi alam semesta yang ada bumi, ada langit, dan ada planet-planet yang lainnya seperti Jupiter, ya, dan sebagainya. Nah itu ada. Walaupun Allah Ta'ala telah menciptakan sesuatu yang begitu menakjubkan, juga menciptakan air sebagai sesuatu yang memberikan kehidupan. Dengan air bisa tumbuh pohon-pohonan, bisa tumbuh rumput, bisa tumbuh apa saja dengan air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air itu, kan yang hidup. Allah Ta'ala menghidupkan hatinya berasal dari. Walaupun sudah begitu, tapi orang kafir itu tidak Alhamdulillah kita sudah diberi keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman Islam kita dijaga sampai besok, sampai ila yaumil kiamat, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Kita perlu jaga, kita perlu jaga keimanan Islam kita. Kemudian saya kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang kuasa. Kalau kuasa itu berat, qadir, qudrah, qadirun, qudrah. Kuasanya namanya qudrah, yang apa itu? Ilnya termasuk zat yang berkuasa adalah qadir. Coba, karena ini perlu kita hafal juga tentang sifat-sifat Allah diantaranya. Ya, ini memang juga dengan kekuasaan Allah. Asmaul Husna, Allah itu punya asma ada berapa? 99. Ya. Coba, ada yang hafal nggak? Hafal semua? Insya Allah. Coba kita baca bersama-sama dengan ada hadis, kalau nggak salah hadis ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang menghafal asma saya, Allah Ta'ala berfirman, asma saya 100 kurang 1, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu kita mudah-mudahan bagian dari orang-orang yang menghafal asma husna dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita baca asma husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Maliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghafaru ya Qahharu ya Wahhabu ya Razzaqu ya Fattahu ya Alimu ya Qabidu ya Basiru ya Hafidu ya Rafi'u ya Mu'izu ya Mu'liu ya Sami'u ya Basiru ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Hadiyu ya Ghafuru ya Saburu ya Alimu ya
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah kita baca bersama, yaitu Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang akan menghuni surganya bersama-sama beliau di sana. Amin Allahumma. Oke, mari kita pembelajaran kali ini kita lihat video bersama tentang pelajaran yang materinya alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 6, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan kandungannya. Untuk memulai materi, kita baca dulu ya Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berikut ini. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Kemudian, ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Air memang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besarnya terdiri atas air, karena hampir 70% tubuh manusia adalah air. Akhir ayat Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa? Selanjutnya Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan kandungannya. Mari kita baca Quran Surat Al-A'raf ayat 54 berikut ini. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menunjukkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pada awal ayat, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun, maksudnya bukan hanya keduanya, melainkan semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman-Nya di Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Dari yang semula muat di dalamnya, yaitu bongkahan yang menyatu, berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecah tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula, ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya, terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama ini, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Selanjutnya, kita bahas pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bahkan beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu sesuatu keharusan, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu dalam hadis berikut ini.
Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pun melarang kita untuk menjadi orang yang tidak berilmu, sesuai dengan hadis berikut ini. Yang artinya dari Abu Bakar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang senang. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang yang kelima di sini adalah orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki ilmu. Selanjutnya, kita bahas nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ada beberapa nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Antara lain, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemujizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang terakhir, kita bahas menerapkan hukum bacaan guna. Hukum bacaan guna adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunah yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasydid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasydid itu. Setelah kita mendengarkan atau melihat video tentang pembelajaran yang terkait dengan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru akan meminta pembelajaran berkelompok. Kelompok akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 4, 5 dan 6. Kemudian nanti setelah 6 kelompok itu dibagi 2. Yang pertama kelompok 1, 3, 5 jadi 1 kelompok. Karena nanti akan membahas, membaca, mempelajari dan membahas tentang surat Al-Anbiya ayat 30. Ini kelompok yang 1, 3 dan 5. Kemudian kelompok yang genap 2, 4, 6 ini akan membaca, mempelajari dan membahas tentang surat Al-A'raf ayat 54. Coba kelompok 1 Ahmad Azhari, Ahmad Zakaria, Muhammad Marisi, dan Nurul Hidayah Mahedina. Ada 4 orang, 4 anak. Coba menjadi 1. Ahmad Azhari, mana? Ahmad Azhari, kelompok 1 sini dulu. Ahmad Azhari, mana Ahmad Azhari, sini. Menjadi kelompok. Kelompok 1 sini. Sini kamu sini. Kemudian yang kedua kelompok Denis, Ibani, Dwi Kuratun Aini Uyun, Fahmi Al-Hasani, kemudian Putri Awalia Fitriani. Tadi ada kelompok 2 yang dari apa itu? Dwi Kuratun Uyun ya. Yang dari kelompok 2. Ya sudah, sana kamu. Kemudian kelompok 3 Hafizah, Alfira, Kaisa Aulia, Sabitri, kemudian Liza Maharani dan Rian Uji Lestari. Kelompok 4 Muhammad Kafir Ahwal, Muhammad Haikal Fatias, Muhammad Muslim Mubarak, dan Safina Desa. Kemudian kelompok 5 Muhammad Khairul Fadil, Muhammad Rifan Afani, Muhammad Zini Mujidin, kemudian Salma Salsabila, kemudian Husnia. Kelompok 6 yaitu Muhammad Nuzul, Nadim Apiani, Nazril Izuddin, dan Zahra Sabila. Ini dari kelompok ini saja. Coba apa kelompok tadi yang 6 itu menjadi 2 kelompok ya. Mubeng saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
juga ini kelompok satunya sini 1 2 3 4 5 6 pas. Kemudian setelah menjadi 6 kelompok tadi akan saya bagi dua, yaitu yang nomor kaji akan membahas tentang surat Al-Anbiya ayat 30. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Coba kalau kelompok 1, 3, dan 5 ini membaca, mempelajari, dan membahasnya, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dipelajari, dibaca, dilihat, dibaca, dipelajari ya. Kemudian dipahami. Kemudian kelompok 2, 4, dan 6 itu berarti kelompok yang mempelajari, membaca, dan menghayatinya juga ayat Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nanti setelah itu dibaca, dipelajari, dan diamati, dipahami, juga nanti akan saya kasih tugas tentang bagaimana kalian membuat karya. Karya ini berisi rasa syukur terhadap penciptaan alam semesta yang indah ini. Kita bersyukur, rasa syukur dan kecintaan terhadap tanah air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ungkapan kita terhadap kecintaan terhadap tanah air? Nanti kalian berkelompok, saya kasih tugas untuk menyampaikan unek-uneknya terhadap penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena dengan adanya alam semesta ini juga kita hidup di alam ini. Hidup di alam ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, dan perlu kita pelihara bersama. Kalau yang
Al-Nahl ayat 30 dan Al-A'raf ayat 50. Di ini sudah makan. Ini di sini saja. Kami akan membagikan tugas. Kelompok 1. Ini adalah ini sudah dikasih ini. Sudah semua? Belum.
Silakan sudah kumpulkan sini, Mak. Perwakilan kelompok. Ya, dikumpulkan bawah sini semua. Ya sini. Kumpulkan. Semuanya bawah sini. Setelah kita baca dan pelajari bersama bahwa alam semesta ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang sangat indah, hijau dan indah ini buat siapa? Buat manusia. Semua alam yang ada di alam semesta ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan untuk kehidupan bersama. Tidak boleh kita itu sembarangan tidak memelihara alam semesta. Baik, pada kesempatan pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.